Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan wa akhwati fillah, ta'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Yang mana apabila nikmat Allah itu kita tulis, kita hitung, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Walau kita menggunakan seluruh ranting yang ada di muka bumi ini sebagai penanya dan air di lautan kita jadikan sebagai tintanya, tidak akan pernah kita mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang sudah Allah haramkan. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatul hasanah Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Rasulullah memberi izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan adapun di antara kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihinya dengan apapun. Sebagaimana di dalam hal akidah kita tidak menyelisihi Allah, tidak menjadikan bagi Allah sekutu. Maka jangan pula kita kemudian menjadikan bagi Rasulullah SAW hukum-hukum baru, ajaran-ajaran baru yang seakan-akan kita menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kurang sehingga perlu kita tambah, perlu kita modifikasi. Karena konsekuensi dari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah kita totalitas mentauhidkan Allah dalam berbagai hal. Dan konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita tidak menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegak lurus di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara beragama yang selamat, insya Allah. Kita mencukupkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan kita berhenti di mana Rasulullah SAW berhenti. Sebagai contoh,
Ketika kita bersin, Rasulullah SAW mengajarkan kita cukup mengatakan Alhamdulillah. Maka tidak perlu kita kemudian menambah Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, itu berarti kita menambah. Di mana Rasulullah berhenti, disitulah kita berhenti. Alhamdulillah kata Rasulullah, maka kita ketika bersin cukup katakan Alhamdulillah. Jangan ditambah Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wah, berarti Ustaz melarang sholawat. Siapa yang melarang? Itu bukan melarang sholawat, tapi melarang menambah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Cukup, Alhamdulillah, selesai. Dapat pahala sunnah, ya. Dan menjalankan sunnah adalah bentuk apa? Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Untuk apa kita kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi, tapi banyak pula kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW? Ngeri, ya. Kalau kita syirik, menyekutukan Allah, kita dicampakkan ke dalam api neraka, ya, dan kekal selamanya di sana. Kalau kita menyelisihi Nabi, kita terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah, jangan sampai kita menyelisihi Rasulullah SAW. Inilah al-Islam, ya, jalan yang menyelamatkan kita, insya Allah. Baik, ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Tentunya antum yang hadir di sini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah memberikan taufik kepada kita. Ya. Allah memberikan taufik kepada kita. Sesibuk apapun, kalau kita seorang muslim yang benar, seorang muslim yang sejati, ya, seorang muslim yang, ya, paham dengan syariat agamanya, ya, maka kemudian, ya, mudah bagi dia untuk menghadirkan diri ke dalam majelis ilmu. Sibuk apapun, sepadat apapun agenda-agenda yang dia miliki, ya. Ketika dia tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib di dalam agamanya, maka apapun akan dia lakukan agar kemudian dia bisa menghadirkan dirinya ke dalam majelis ilmu, ya. Maka bersyukurlah, dan semoga dengan rasa syukur itu Allah kemudian banyak memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Dalam hal ini adalah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memanage waktu kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kalaulah Al-Quran itu isinya hanya surah ini saja, sudah cukup nih membentuk kepribadian manusia yang luar biasa, ya. Dia menjadi pribadi yang disiplin, dia pandai mengatur waktu, ya, manajemen waktunya dia pandai, sehingga dia tidak banyak memiliki excuse, alasan, ya, tidak banyak memiliki alibi, ya, untuk membenarkan ketidakhadiran dirinya ke dalam majelis ilmu. Sibuk apa? Sepadat apa? Ya. Dan apalagi kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di zaman yang sudah serba canggih ini, ya, seharusnya, ya, kedisiplinan itu lebih mudah kita lakukan. Ya. Kita punya HP, bisa kita pasang alarm. Ya. Kita bisa komunikasi dengan orang dari jarak jauh. Misalnya, wah, ini bakal terlambat nih, karena ada agenda seperti ini. Hubungi orang-orang yang berkaitan dengan kita di dalam aktivitas tersebut. Wah, anak izin bakal terlambat, ya, anak izin bakal terlambat, ya. Jadi komunikasi itu hidup, ya. Dan sejalan, makanya Islam ini semakin berkembangnya zaman, semakinlah Islam itu relevan fi kulli zamani wa makan, ya, semakin relevan. Makanya di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, di zaman terdahulu, ya, generasi sebelum kita, mereka itu kalau ragu, mereka lebih baik mengatakan tidak bisa.
kalau ragu. Lebih baik mereka mengatakan tidak bisa. Ya. Karena apa? Daripada kemudian mengatakan insya Allah. Mengatakan insya Allah saja bukan karena kita ragu. Insya Allah itu iya, kita bisa. Ya, kita bisa ya, memenuhi agenda tersebut. Kita bisa menghadirkan diri ke tempat tersebut. Namun kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam segala aktivitas kita harus melibatkan Allah. Ya. Karena apa? Bisa jadi ketika ya 100 meter lagi menuju tempat ya kita janjian, kita ditabrak mobil. Kecelakaan, kita musibah, entah ban bocor, ban pecah, kita nggak tahu. Akhirnya kita terlambat. Nah di zaman ini kalau mau terlambat, ya agar tidak mengecewakan saudara kita, ada WA. Dulu harus telepon, oh nggak ada pulsa, bisa call me, tahu nggak? Ya kan? Ada istilah dulu call me, kalau pulsa habis ada call me. Ya. 888 dulu ya. Afwan nih, anak kayaknya terlambat nih, ada kendala ban kempes. Ya. Call me. Kemudian berkembangnya zaman, ada istilahnya apa namanya? Ada pulsa nelpon. Ya. Gak ada pulsa, ada kuota. Gak ada kuota bisa nelpon, ya, bisa hubungin WhatsApp, ya, SMS bisa, WhatsApp bisa. Gak ada pulsa bisa WhatsApp karena apa? Sekarang ini orang lebih butuh kuota ketimbang pulsa. Kalaupun mengisi pulsa untuk beli kuota. Jadi kawan-kawan, seharusnya semakin berkembangnya zaman, nah adab-adab Islam itu ya justru lebih mudah kita implementasikan. Adab izin, komunikasi, ya, memiliki integritas diri. Kalau nggak bisa katakan nggak bisa. Jangan tengoklah ya, oh nggak bisa. Seorang muslim nggak ada istilah tengok ya. Kalau katakan bisa, katakan insya Allah. Kalau bisa, katakan insya Allah. Kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Inilah qulil haqq walau kana murra. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Ya kalau ditolak itu kan pahit ya. Misalnya antum ya mau khidbah akhwat ditolak pahit kan. Ya. Nah, seperti itulah. Ustaz nyerempet enggak apa-apa. Harus nyerempet ya. Supaya yang punya keinginan menikah ya siap-siap diri, khususnya ikhwan. Nikah itu butuh modal. Ya. Bukan hanya ketampanan saja ya. Ya, ada modal. Karena yang ada antum hadap itu ngadepin akhwatnya mungkin bisa. Anda di KUAB siap Ustaz kalau kata akhwat itu. Cuman kan Anda punya emak. Kalau sudah berurusan dengan emaknya akhwat, ditambah lagi budenya. Masa cuman segitu maharnya? Budenya kemana-mana kayak tawon. Ya kan? Kuliah S2 mahar cuman itu gitu. Jadi antum harus siap untuk yang laki-laki. Kembali ke laptop. Baik. Jadi semakin berkembangnya zaman, seharusnya semakin mudah kita ya mengamalkan adab-adab di dalam Islam, di dalam agama ini. Ya. Apapun yang ada di dalam agama kita ini, setiap perkara ada adabnya. Masuk toilet ada adabnya. Kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, ya. Nyisir saja ada adabnya, nyisir rambut ada adabnya, kanan dulu, baru di kiri, ya. Itu bagi yang belah tengah, ya. Bagi yang punya rambut, memelihara rambut pun juga ada adab, ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, biarkan atau habiskan. Maksudnya biarkan ya gondrong, tapi rapih ya. Jangan sampai gondrongnya menyerupai perempuan. Antum ke salon, antum kerimbat, kurus, dicatok rambutnya. Jangan, tuh dilaknat itu menyerupai perempuan. Atau digundulin, dibotakin. Ya
dihabisin. Nggak boleh koza. Ini tebal, sini botak, lalu diukir-ukir. Nah, itu haram di dalam agamanya. Jadi semuanya, ya, semakin berkembangnya zaman semakin mudah. Dan salah satunya ketika masalah kajian ini adab izin. Adab izin. Kita rutin kajian, kita punya guru, dan kemudian kita nyimpan nomor guru kita. Ya sampaikan saja, Ustaz, ana izin, ana ada ini, ada itu, ada ini, ada ini. Karena biasanya guru kita itu akan melihat kita, dan ketika melihat bukan sekedar melihat, ini kira-kira, ya, dia juga bakal cariin untuk antum, nggak sekedar ngomporin antum nanti. Ya, antum sudah siap belum? Ada nih, guru pasti maunya kayak gitu. Tapi ini kajian nggak pernah datang, ujuk-ujuk nge-WA, Ustaz, anak ingin memiliki istri, cuman ikut KPN aja, ya, nggak ikut kajian, ya gimana? Habis ikut KPN nikah ada kajian mungkin. Akhirnya tiba-tiba ujuk-ujuk nge-WA curhat rumah tangga. Ya bodoh amat. Enggak, tak pernah nasihati. Ya. Ustaz kalau gini, anak tahu pasti nih ngomongin pasangan lagi. Ya. Nah, tinggal antum buka CV lagi, tinggal murojaah materi selama KPN. Nah, tinggal gitu aja. Ya. Jangan. Ini biasanya kayak gini nggak dapat kajian lagi. Ya, yang masih kajian alhamdulillah anteng-anteng. Ya, anteng-anteng. Yang masih ngizin, masih komunikasi. Ya. Baik. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki pembahasan yang ke-6 dari 20 pembahasan mengenai, ya, simpul-simpul tanda-tanda orang-orang mengagungkan ilmu. Kapan seseorang disebut mengagungkan ilmu? Nah, kita sudah masuk pembahasan ke-6. Ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin di dalam kitabnya ini? Beliau mengatakan yang ke-6 ini, orang yang mengagungkan ilmu itu senantiasa ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Ya. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi. Ri'ayah, menjaga, ya, cabang-cabang ilmu yang ingin diambil. Ya, fil akhdhi. Ya. Menjaga cabang-cabang ilmu yang ingin diambil, atau bahasanya rapihnya itu menginventarisir ilmu-ilmu apa yang ingin kita kuasai. Tentunya yang dibahasnya adalah ilmu agama. Ya. Sebagaimana ilmu umum, ketika kita mengambil IPS, kita mengambil IPA, ketika kita mengambil bahasa, ya, pasti kan ada ilmu-ilmu khusus mana yang harus lebih utama kita pelajari. Ya, kalau zaman dahulu, zaman anak itu, ya, kalau mau lulus matematika, ya, yang diujiankan akhir, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Nah, itu kan akhirnya kita totalitas di situ. Apakah ilmu yang lain nggak penting? Penting, tapi ternyata ada yang lebih penting. Ya. Sehingga yang lebih penting itulah kemudian kita terus gali, ya, terus pelajari. Maka disambung oleh Syekh, wa taqdimul ahammi wal muhim. Lalu mendahulukan yang paling penting, ya, kemudian yang penting. Mendahulukan yang penting di antara yang penting. Ya. Semua ilmu agama, ya, itu penting sih. Ya. Jadi ilmu agama ini memiliki cabang. Cabang yang pertama adalah ilmu akidah, fiqih, usul fiqih, mustalah hadis, ya, nahwu sharaf, tafsir. Kalau antum lanjut misalnya di pondok-pondok salafiyah, khususnya seperti di Seberang, itu nanti di kelas 5 dan kelas 6 antum akan belajar ilmu mantiq, ilmu balaghah.
Ya, ilmu mantak itu ilmu logika. Yang kalau kita nggak hati-hati kita bisa terjerumus. Ya, maka kalau antum baca tulisan orang-orang liberal, hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi kalau antum suka nonton Habib Haidar dengan Coki Pardede, Retan Muslim. Ya. Kalau antum nggak punya dasar, antum bisa tersambar. Ya. Dan apa yang mereka lakukan itu bukan sekadar syubhat, tapi ada mengandung kekufuran di sana. Apa kekufuran di sana? Menjadikan perkara-perkara yang ada di dalam agama ini sebagai bahan candaan. Ya. Dimana dikatakan di dalam kitab Nawaqidul Islam bahwa salah satu poinnya adalah barang siapa yang menjadikan sesuatu yang ada di dalam agama Allah, ya, yang ada di dalam agamanya Rasulullah SAW sebagai candaan, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ya, ngeri. Gak penting. Kalau antum mau bertanya itu pertanyaan yang penting. Maka nanti kita akan sampai kepada pembahasan adab bertanya. Bagaimana bertanya? Pertanyaan yang bermanfaat itu bagaimana? Ya. Tidak mungkin kalau antum bertanya seperti itu di kajian, Ustaz, katanya kambing, ya, hewan-hewan kurban seperti kambing, sapi, kerbau, unta yang kita kurbankan akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Hewan-hewan itu kan lambat jalannya, Ustaz. Berarti kalau ana mengkurbankan citah, bisa dong, ya, jalannya cepat, menjadi kendaraan yang paling cepat, jalannya citah. Ini apa? Manfaatnya apa? Sudah jelas kok ketetapan dari Allah dan Rasulullah hewan apa yang dikurbankan. Kenapa bertanya tentang citah? Terkekeh. Tahu. Inilah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Beliau, ya, tidak jadi mengajar muridnya ketika muridnya itu berteman dengan orang yang oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, kenal atau tahu adalah manusia yang paling buruk adabnya masalah agama. Mereka enggak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai seperti itu ulama salaf kita. Pentingnya adab. Ilmu pun harus diberikan kepada orang yang beradab. Tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak beradab. Tidak bisa. Ya. Baik. Nah, di antara semua cabang ilmu itu, maka cabang ilmu yang paling penting yang kemudian harus kita pelajari itu adalah, ya, ilmu akidah. Kalau akidah kita sudah kokoh, ini, ya, maka kita akan mudah ketika belajar fikih, belajar usul fikih, ya, belajar mustalah, belajar nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Tergantung di antara cabang ilmu itu mana yang paling Allah mudahkan untuk kita memahaminya. Nah, itu kita kejar. Ibaratkan kita dulu sekolah, mana pelajaran yang paling mudah kita pahami, terus kita senangi, nah, itu kita kejar. Ya, potensi. Ya, mana potensinya? Menghafal ini bisa, belajar ini mudah memahami. Belajar. Ya, seperti itu. Kemudian apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah di sini? Beliau mengutip, ya, ucapan Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Sayyidi Khatirih. Jadi Sayyidi Khatirih ini kawan-kawan sebuah kitab yang berisi lintasan pikiran, ya, Ibnul Jauzi. Jadi misalnya bertafakur, tiba-tiba beliau mendapatkan sebuah ungkapan dan beliau tulis. Jadi kita berpikir itu kan seperti ada yang liar, ya kan? Langsung kita buru nih, ya, langsung kita tuliskan. Pernah nggak antum tiba-tiba menemukan sebuah faedah sendiri gitu, ya, yang itu kemudian dijadikan moto hidup? Itu contoh Sayyidi Khatiri. Itu contoh, ya.
Tiba-tiba antum kan memikir nih kata-kata kalimat yang indah sebagai moto hidup. Nah, itu salah satu contoh ya, lintasan pikiran ya, kemudian antum tulis. Apa kata beliau di dalam kitab itu? Kalimat yang beliau tangkap ya, yang melintas di pikiran beliau kemudian menjadi faedah buat kita. Jam'ul ulumi mamduhun. Ya. Jam'ul ulumi mamduhun. Mengumpulkan ilmu adalah perkara yang terpuji. Mamduhun. Mengumpulkan ilmu adalah perkara yang terpuji. Apalah enaknya bahasa Indonesia ini? Memiliki ya berbagai macam ilmu, cabang ilmu adalah perkara terpuji. Antum udah paham akidah, antum paham fikih, antum paham usul fiqh misalnya. Antum kuasai ilmu mustalah ya, ilmu hadis ya, mustalah hadis. Antum kuasai nahwu shorof. Nahwu shorof ini kalau anak pribadi itu sebagaimana kalau di sekolah umum anak menghadapi matematika. Ya, perlu duduk sendiri, baca sendiri. Misalnya di kelas nih, guru sudah nerangin ya. Biasanya Anda belum paham di sini. Tapi Anda merekam apa yang disampaikan oleh guru dan di kamar atau ketika sendirian baru Anda buka kitab itu lagi, buku baru Anda baca lagi. Lihat, perhatikan lagi contoh soalnya dan lain sebagainya, baru paham. Itu untuk nahwu shorof ya. Nahwu shorof itu dalam ilmu agama, kalau dalam ilmu umum seperti Anda menghadapi matematika ya. Matematika itu masya Allah ya. Luar biasa ya. Karena kalau ada orang jago matematika, anak hormat. Karena apa? Nah, nanti kita akan bahas. Kita tidak boleh meremehkan ilmu yang kemudian kita tidak tahu ilmu tersebut. Ya. Untuk apa belajar matematika nggak ada manfaatnya? Nggak boleh. Nanti kita akan bahas di sini dalam kitab orang-orang yang mengagungkan ilmu. Ya. Paling nggak boleh. Ya. Karena kalau ada orang yang jago matematika, anak hormat sekali. Walaupun dia lebih muda dari kita. Bagian keuangannya apalagi ya, bukannya enak, kurang nol siko kacau ya dah, salah input angka kacau ya kan ya dah. Yang dulu SMA-nya IPS belajar akuntansi ya, salah input angka udah banyak itu debit kredit dan lain sebagainya, rupanya salah, ada huruf yang apa, ada angka yang salah ya. 3 tertulis 5 misalnya kan ya, 3 kita menulis tuh 3 5 tapi kayak 3 gitu kan ya. Ini kita udah jumlahnya udah panjang ya, wah kacau ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau matematika saja kita teliti itu di dalam mendalaminya, maka agama harus lebih teliti kita mendalami ya. Jadi maksudnya di sini adalah jam'ul ulumi mamduhun adalah bahasa rapinya kita mengumpulkan semua cabang ilmu dalam diri kita. Kalau kita mampu menguasainya adalah sesuatu yang mamduhun, terpuji. Kemudian kembali beliau memasukkan sebuah syair ya, sebuah syair. Jadi ulama terdahulu itu suka bersyair ya. Bersyair itu ya bersyair, bersenandung ya, kalimat-kalimat yang bukan lahwal hadis, bukan kalimat-kalimat yang perkataan-perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang bermanfaat. Jadi bikin syair. Ya contohnya lah ya, antum misalnya belajar matan Tuhfatul Atfal, kan tidak bisa menghafal cuman ahkamu anuni sakinatu wa tanwin, kan nggak enak. Tapi pasti kan disyairkan ya kan, ahkamu anuni sakinatu wa tanwin minuni intas kumwali tanwini arba'at ahkamin fahtut tabini fartawalu izharu qabla ahrufi dan seterusnya dil hal kesitin ketikat kota dan seterusnya, kan enak loh seperti itu ya. Nah di sini beliau memuat sebuah syair. Beliau katakan, min kulli fannin khudh wa la tajhal bih. Ya. Setiap ilmu ya, fannin
memiliki cabang. Jadi maksudnya kulli di sini adalah kembali ke pembahasan kita, yakni ilmu. Min kulli fannin. Di setiap cabang ilmu, dari setiap cabang ilmu, dari setiap ilmu fannin memiliki cabang. Ya. Khudh wala taj'al bihi. Ya. Ambillah, khudh, ambillah wala taj'al bihi. Jangan sampai ya kita ini bodoh ya, atau tidak tahu sama sekali ya, tidak tahu sama sekali. Fal hurru muttali'un 'ala al-asrar. Fal hurru, maka orang yang bebas, orang yang merdeka ya, muttali'un 'ala al-asrar ya. Orang yang merdeka ya, akan bebas al asrar ya, untuk asrar, menggali ilmu tersebut. Nah, bebas di sini kawan-kawan. Ya kita udah mampu. Jadi bebas ini bukan berarti kita ini nggak ada kegiatan sama sekali, bukan. Kita ada kegiatan, tapi kita pandai memanage waktu. Sehingga kita bisa terus alal asrar, menggali, mendalami ilmu agama. Ana bangun tadi pagi jam 3. Bangun jam 3 ya, beres-beres perut. Paham lah ya, beres-beres perut ya, mandi, sholat subuh ya. Kemudian pesan Gojek 5:30 anak ke arena MTQ. Sebelum ke arena MTQ itu anak sudah harus mikirin kira-kira jam berapa nih anak sampai ke tempat ini ya. Maka anak panitia anak sampaikan anak izin telat kajian. Telat enggak tadi? Alhamdulillah tidak ya. Kemudian anak hubungin yang bisa ya, selalu hubungin Reza, bisa nggak jemput? Kalau Reza hari itu nggak bisa jemput, anak nggak akan pergi ke arena XMTQ. Serius. Di grup anak itu pernah sampaikan, anak hari Ahad nggak bisa ikut. Kalau pagi, anak ikut ini liga sepak bola. Alhamdulillah menang tadi. Ada anak clean sheet, anak kiper. Ya alhamdulillah. Ya. Nah ini ikhwan, padat nggak agenda? Punya nggak agenda? Jadi orang bebas itu bukan orang yang nggak punya waktu, yang nggak ada kegiatan. Orang bebas itu adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Dialah yang mengendalikan waktunya. Ya, nggak bisa. Apalagi untuk ilmu agama. Gak bisa kita nunggu waktu luang. Gak bisa. Pasti sibuk terus. Ada saja. Apalagi hari Ahad seperti ini. Ya, hari Ahad seperti ini. Ya. Banyak hal-hal yang melalaikan kita. Jadi orang yang merdeka itu, yang kemudian dia akan bebas menggali ilmu, mendalami ilmu, itu orang yang pandai memanage waktu. Maka sebelum tidur antum harus tahu apa agenda besok dan apa yang harus antum persiapkan. No excuse, no blaming. Jangan banyak alasan, jangan nyalahin keadaan. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu bagaimana sih? Sudah kita bahas dari awal YMU ini berdiri. Berapa tahun yang lalu? 2017. Dari awal YMU ini berdiri. Kajian pertama enggak ana bikin kajian kita.
Tapi bagaimana agar hijrah kita ini semakin berkah? Salah satu pembahasannya apa? Harisun ala waqti. Pandai kita menata waktu. Kita seorang muslim yang beriman, ya. Kalau kita tidak pandai memanage waktu kita, lalu kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, bermuamalah dengan orang-orang munafik, bermuamalah dengan orang-orang zindik, mereka nggak pernah nyalahin kita. Ketika kita berbuat keburukan, siapa yang disalahin? Agama kita. Makanya sudahlah kalau janji sama orang Islam itu ngaret itulah. Jadi siapa sih yang sebenarnya menista agama kita? Bukan hanya mereka, tapi terkadang kita sendiri. Mentang-mentang ustadz, yang mana seorang murid harus menunggu ustadz, bukan ustadz yang menunggu murid. Wah, ustadznya patatang, patenteng. Kan mereka yang menunggu. Mereka yang butuh aku. Enggak bisa. Agama ini, aturan agama ini berlaku untuk siapapun. Mau dia muta'alim, mau dia mu'alim, dia harus taat. Mau dia murabbi, mau dia mutarabbi, dia harus amalkan kedisiplinan. Ya. Dia juga manusia yang juga terancam berada dalam kerugian kalau gagal dalam memanage waktu. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi amal soleh bukan sekadar antum sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Ayyamul Bid. Amal soleh itu luas. Ada yang mahdhur, ada yang ghairu mahdhur, dan disiplin adalah salah satu. Ya, disiplin. Serius. Apalagi antum yang berinteraksi, misalnya akhbeni, pasti berinteraksi dengan kafir nggak? Ya kan? Kalau antum berjanji ya, jam 9 kok, jangan sampai jam 9 dari rumah. Jam 9 antum harus ada di tempat kokoh, di tempat cici itu. Salam ngantar barang. Bukan malah kan jam 9 kok. Jam 9 bukan berarti dari OTW jam 9. Jam 9 sudah di tempat. Artinya OTW dari rumah sebelum. Anak kenapa kayak anak MTQ itu 5:30 habis sholat subuh udah. Ya. Al-Maksuratnya di mana Ustaz? Di atas motor. Zikir itu di mana saja kecuali di dalam WC. Ya. Di atas motor. Ya. Baca. Karena apa? Ketika anak cek dari rumah anak Auduri ke arah MTQ itu 40 menit. 40 menit. Kenapa Ustaz nggak bawa motor sendiri? Ya. Karena motor mau dipakai bergantian, ya. Istri ada hajat dengan motor tersebut. Motor Astra Star anak lampunya lagi pecah. Lampunya enggak gitu. Taib. Ya. Jadi kawan-kawan sekali lagi, orang yang bebas, orang yang merdeka itu bukan berarti tidak ada agenda di dalam kehidupan. Ada, tapi dia pandai memanage waktu. Sehingga mudah bagi dia memanage hari Ahad jam 9 itu kajian. It means aku dari rumah sebelum jam 9. Bukan malah Ustaz juga mulai jam 9 lewat. Anda mulai jam 9 lewat karena menunggu antum. Ya. Dan alhamdulillah kan antum semua berkumpul nih sebanyak ini. Enggak jauh-jauh beda ya. Masih baru 2 baris tuh isi kitab dibahas. Ya, cuman antum kehilangan banyak faedah. Ya. Dari awal tadi, dari detik pertama hingga ke detik ke berapa nih? Enggak tahu. Lanjut. Ya.
Jadi sekali lagi, orang yang merdeka, orang yang bebas bukan berarti tidak punya agenda atau tidak punya kegiatan, tapi dia mampu memanage waktunya. Kemudian Syekh ya, Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, wa yaqulu syekh syuyukhina Muhammad bin Mani' ya, dan berkata syekh syuyukhuna, gurunya guru kami ya, Muhammad bin Mani'. Jadi syekh syuyukhuna ya, Syekh Saleh ini Al-Utsaimin ini punya guru. Gurunya guru Syekh Saleh Al-Utsaimin ini berkata, namanya Muhammad bin Mani'. Beliau berkata, gurunya, fi irsyadit tullaba, di dalam kitab irsyadi at-tullabi ya. Apa kata beliau? Wala yanbaghi lil fadili ayatsruka ilman minal ulumin nafi'ah allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Wala yanbaghi lil fadil, tidak pantas ya bagi orang yang memiliki al-fadil, keutamaan, ayatsruka ilman minal ulumin nafi'ah allati tu'inu 'ala al-fahmi al-kitab was sunnah. Ayatsruka, meninggalkan ilman minal ulumin nafi'ah, meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, meninggalkan ilmu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat, allati tu'inu 'ala fahmil kitab was sunnah ya, allati tu'inu ya, nasta'in ya, allati tu'inu 'ala fahmil kitab was sunnah, yang membantu ya dia 'ala fahmil kitab was sunnah, untuk memahami Alkitab wa sunnah, untuk memahami Al-Quran dan sunnah ya. Jadi kalau kita ya, orang-orang yang memiliki keutamaan ya, memiliki keutamaan ya, maka keutamaan di sini minimal kawan-kawan, kita waras gitu ya. Kita ini sebenarnya mampu mengatur jadwal, mengatur waktu kita ya. Kalau kita mampu ya, maka tidak pantas bagi kita kemudian untuk tidak ya, atau untuk meninggalkan ilmu di antara cabang-cabang ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tersebut dapat membantu kita untuk memahami Alkitab wa sunnah, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Salah satunya ini majelis ini. Ini insya Allah membantu kita karena kita dibimbing oleh guru kita, dan guru kita juga dibimbing oleh guru. Ittisalu sanad, memiliki ketersambungan sama. Ya. Maka nggak pantas kalau kita memang orang yang waras, nggak pantas kita meninggalkan ilmu, majelis ilmu. Ada info kajian, sudah siap-siaplah manage waktu kita. Ya. Manage waktu kita. Kenapa ikhwah? Anak tegas di dalam bab ini, selalu mengarahnya ke sana. Perbaikan ini harus dimulai dari ibda' binafs. Mulai dari diri kita, ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Ya. Kita mulai. Ya. Ini bentuk keutamaan kita. Allah berikan, kita diberi akal, ya, dan akal kita untuk berpikir, bukan untuk ngakal-ngakalin, bukan akal kita dipakai untuk mencari alasan, mencari sebab serta mencari alasan, bukan untuk itu. Ya. Akal kita dipakai untuk ya, kita manage waktu kita, gitu. Baik. Dan anak juga sedang berada proses seperti itu. Masih. Bukan berarti anak sempurna. Anak masih. Seperti itu.
idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumi, apabila dia mengetahui ya, min nafsihi ya, dari dirinya atau di dalam dirinya, min nafsihi, di dalam dirinya, quwwatan ala ta'allumi, memiliki kekuatan untuk mempelajari apa? Ilmu-ilmu yang tadi kita bahas, akidah, fikih, usul fikih, mustalah, shoroh, tafsir dan lain sebagainya. Ya, kita tahu nih, kita punya kekuatan itu. Kekuatan di sini apa maksudnya? Potensi. Maka jangan disia-siain. Dan kita semua punya potensi. Jadi potensi dalam diri kita itu ada 3. Ana mau tanya dalam diri atau nggak usah dijawab ya. Punya nggak potensi waktu kira-kira? Punya tidak? Punya. Punya kan? Ya. Sekarang tidak perlu lagi antum untuk melihat waktu itu tegak di tengah lapang luas. Ini jam berapa? Tidak perlu. Karena sudah ditemukan jam. Kajian jam 9. Ini udah berencana nih, berpikir. Potensi waktu kita punya semua. Dan kita tahu bagaimana sebenarnya memanage waktu tersebut. Kemudian dukungan. Punya nggak dukungan? Anda kesini kawan-kawan, bisa duduk di hadapan. Itu bukan berarti Anda nggak ada dukungan. Ada dukungan. Dia jemput Anda ada di jalan sana. Kalau dia nggak dukung, nggak nyampe Anda ke sini. Nunggu dulu Gojek yang untuk hadir ke sini. Punya nggak antum potensi dukungan kira-kira? Salah satunya kendaraan untuk menuju ke sini. Punya nggak? Punya kan? Punya kan? Ada orang punya waktu tapi nggak punya dukungan dalam bentuk kendaraan, nggak bisa ke sini. Tapi kuotanya banyak 10 giga, bisa live. Lihat, semakin berkembangnya zaman, bukan semakin Islam itu tertinggal, semakin relevan dan tidak ada uzur bil jahl bagi orang-orang yang tersentuh kemajuan teknologi. Lain kalau antum sekarang masih hidup di pedalaman Amazon, lain antum dimaafkan, ya, dimaafkan itu, masih dikasih uzur. Antum tinggal di sebuah kampung yang terisolir misal, nggak di Amazon, sebuah kampung yang terisolir, yang manusia tidak bisa masuk ke sana, yang dai tidak sampai ke sana, masih dikasih uzur. Tapi kalau antum di mana-mana buka IG, nengok jadwal kajian, tidak di Zoom, ya, tidak di flyer, tidak online, tidak offline, ya. Terus antum menghindari, nggak mendatangi, ya rugi. Lain kalau nggak ada dukungan berupa kuota misalnya kalau online, ya. Artinya apa kawan-kawan? Uzur bil jahl itu sebenarnya nggak bisa lagi diterima bagi orang-orang yang tersentuh kemajuan zaman. Ya. Kemudian ini potensi yang ketiga, yang paling harus depend on yourself. Kayak bahasa Perancis. Ya. Keinginan. Ingin tidak antum menghadiri majelis ilmu tersebut? Kalau tidak ingin, ya walaupun waktu lowong, walaupun kendaraan lengkap, mobil, ya, punya motor, NMAX, ya, yang bagus lah. Ya. Tapi kalau nggak ada keinginan untuk menghadiri majelis ilmu, ya sudah, ya, tidak akan pernah sampai kita kepada ilmu. Nah, jadi potensi ini, kalau antum semua menyadari ketiga potensi ini ada dalam diri antum, maka tidak pantas bagi antum untuk menghindari, menjauhi atau meninggalkan majelis ilmu agama. Dan kita hidup sudah di akhir zaman. Terlepas selisih ulama mengenai kapan
dan derajat hadisnya tentang usia umat Islam tidak sampai 1500 tahun. Ana lupa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani atau selain beliau, salah satunya mengatakan ya, akhir zaman itu 1476. 1476. Sekarang 42. Berarti berapa tahun lagi? Kita pakai hitungan itu saja. 34 tahun. Ini bukan untuk dijadikan pegangan ya. Ya. Bukan berarti pasti, bukan. Tapi ini sebagai bahan untuk kita irbab. Untuk kita ribab. Bersiap-siap. Ya, bersiap-siap menuntut ilmu. Untuk kafaah, untuk sakofah, rajin menghadiri majelis ilmu. Untuk kekuatan fisik, berenang, berkuda, memanah. Nah, semuanya ada saat ini. Fasilitasnya. Berenang, berkuda, memanah. Semuanya ada di saat ini. Baik. Ya. Kita kembali ke pembahasan kita. Ya. Jadi idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumi. Ya. Apabila dia mengetahui dari dalam dirinya ada potensi untuk mendalami atau mempelajari ilmu yang tadi kita bahas di atas, maka tidak pantas bagi kita kemudian meninggalkan majelis-majelis ilmu. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wala yasughu lahu ay ya'ibal ilma alladhi yajhalahu wa yuzriya bi'alimi. Wala yasughu lahu ay ya'ibal ilma alladhi yajhalahu wa yuzriya bi'alimi. Nah, ini yang tadi Anda sampaikan, ya. Dan tidak boleh lahu baginya ay ya'ibal ilma alladhi yajhalahu, menghina ilmu yang dia sendiri tidak tahu tentangnya. Ya. Misalnya lah, Anda tidak tahu ilmu memanah. Memanah kan cuma gini-gini, tarik, lepas. Ternyata ada ilmu, nggak boleh kita seperti itu. Meremehkan itu nggak boleh. Ya, mau itu ilmu agama, ilmu umum, nggak boleh diremehkan. Ya, dan tidak ada dikotomi istilah ilmu umum, ilmu agama, semuanya penting. Dan semuanya sudah Allah tentukan siapa-siapa saja yang menguasai. Ada yang menguasai ilmu kedokteran, ada yang menguasai ilmu matematika, ilmu fisika, biologi, kimia, bahasa Arab, menguasai nahwu sorot, menguasai mantek, menguasai balaghah dan lain sebagainya, menguasai ilmu tafsir dan lain sebagainya. Itu sudah Allah karuniakan di masing-masing hamba. Ya, tinggal muyul kita kemana, ya, kecenderungan kita kemana, perdalam ilmu tersebut. Semua ilmu penting, ya, maka kita utamakan yang paling penting di antara yang penting. Ya. Dan yang parahnya lagi, wa yuzriya bi'alimi, ya. Dan juga menghina orang yang menguasai ilmu tersebut. Ilmunya dihina, terus yang menguasai dihina, enggak boleh. Kalau kita enggak bisa dan muyul kita bukan di ilmu tersebut, bukan di cabang ilmu tersebut, maka enggak boleh kita remehkan. Misal tadi Anda sampaikan, Anda berat, Anda menghadapi nahwu sorot sebagaimana menghadapi matematika di ilmu umum. Yang mana ketika untuk memahaminya nggak bisa di kelas langsung, harus masuk ruangan, baca lagi, ingat penjelasan guru, ya, perhatikan contoh soal, tiru contoh soal, baru paham. Ya, contoh kawan-kawan. Ya, kalau zaman dulu tuh waktu aliyah ada nilai yang suka mengotori raporan. Kalau zaman dulu, ya, aliyah itu SMA, ya, menentukan jurusan itu kan kelas 3, ya. Kelas 3. Jadi kelas 2 itu masih ada pelajaran-pelajaran IPA. Ya. Jadi ada rapor, nilai dalam rapor anak itu noda.
Alhamdulillah anak waktu aliyah itu satu besar terus. Ya. Waktu aliyah itu satu besar terus. Cuma ada noda di situ. Nilai kimia. Yang lain 89, dia sendiri yang 7 dan pernah 6. Akhirnya ketika ujian kenaikan kelas, kan anak nggak mau nih kimia ini rendah. Waktu itu di kimia itu anak mentok di 2,3 etil, metil dan lain sebagainya itu. Ya, kan dibikin kayak akar-akar gitu kan? Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Anak beli karton besar. Anak jejer buku kimia di depan anaknya. Apa yang anak gagal? Apa yang anak gagali? Ilmu kimia tersebut anak perhatikan betul-betul. Contoh soal anak perhatikan. Contoh soalnya kan bisa soal ada jawabannya. Akhirnya apa? Contoh soal itu anak ubah. Ya kan? Ngikutin bagian yang di sini 3 tadinya misalnya ganti 5 gitu kan. Alhamdulillah. Ya, dan sepertinya guru kimia anak saat itu Bu Andriani Pak, masih ingat. Ya. Itu kayaknya sengaja gitu ya. Mau bikin anak jeblok nilai suuzon dulu gitu ya. Jadi soalnya banyak seputar itu. Alhamdulillah atas izin Allah selesai. Anak keluar duluan dari ujian. Nah kalau ujian dulu paling nggak betah di kelas, pasti minta keluar kalau udah selesai. Udah, ibu itu di kantor, anak udah keluar. Malik, kimia loh ini sudah selesai Bu. Kamu jangan macam-macam, mentang-mentang nilai yang lain tinggi gitu katanya kan. Enggak, sudah selesai Bu. Oleh pendapat ibu tidak percaya, ibu cek deh. Malik terima lah berapa nilainya. Karena mereka sudah selesai macam mana lagi. Pas dicek ya alhamdulillah. Betul semua, bukan salah satu, salah dua. Betul semua. Kenapa tadi? Anak semalaman 2 hari itu sebelum jadwal ujian kimia itu benar-benar anak baca. Ya, benar-benar anak baca. Tapi kemudian, ya sekarang anak dalemin lagi. Karena apa? Anak pribadi nggak butuh ilmu itu. Tapi anak nggak boleh, kita nggak boleh merendahkan, menghina ilmu kimia. Ilmu kimia itu tidak penting buat anak, buat aku gitu kan. Ilmu ini yang penting buat aku. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena kita sama saja menghina orang yang menguasai ilmu tersebut. Seakan-akan orang yang menguasai ilmu kimia itu orang yang tidak penting. Ini nggak boleh. Ini dikatakan oleh Syekh. Wala yasuhu lahu ay ya'ibal ilman alladhi yajhalahu wa yuzriya bi'alim. Dan tidak boleh baginya menghina ilmu yang dia bodoh, yang tidak dia kuasai, wa yuzriya bi'alimi, ya, dan menghina orang yang menguasai ilmu tersebut. Tidak boleh. Seperti misalnya kita mempelajari akidah, kita tidak paham nih memahami ilmu sorof. Apa sorof? Kalau akidah menyimpang, nggak boleh. Akidah menyimpang lain, ya. Bukan berarti itu nggak apple to apple. Untuk apa belajar pintar nahwu sorof tapi akidah menyimpang? Ini sombong kita. Sombong. Nggak menguasai nahwu sorof, kita sombong dengan ilmu akidah yang kita pelajari. Dan tahu sombong pakaian siapa? Pakaian Allah. Apa konsekuensi orang yang sombong? Jahannam. Ya. Sombong itu sifat siapa? Iblis. Jadi kalau kita menguasai suatu bidang ilmu, kita nggak boleh sombong. Dan ketika kita memang merasa ilmu tersebut tidak mampu kita kuasai, dan kalaupun kita harus menguasai, kita perlu belajar ekstra, ya, kita jangan kemudian menganggap ilmu tersebut ilmu yang tidak penting. Lagi seputar agama. Dan nahwu sorof adalah allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah. Adalah salah satu cabang ilmu yang juga membantu kita untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Ya. Jadi kalau kita berat menguasai, katakan berat. Jangan merendahkan.
Kalau kita berat, ya mujahadah, kita mempelajari ilmu tersebut. Ya. Dan kalau kita melakukan hal demikian, apa dikatakan Syekh? Fa inna hadza naqasun wa radilatun, ya. Wa radilatun. Fa inna hadza naqasun, ya. Fa inna hadza naqasun wa radilatun. Karena sesungguhnya perangai demikian, ya, naqasun wa radilatun, adalah bentuk naqasun wa radilatun, adalah bentuk apa ya? Kekurangan, wa radilatun, dan kerendahan. Ya. Bentuk kurangnya adab kita terhadap apa? Ilmu. Kita nggak mampu menguasai ilmu tersebut, bukannya kita pelajari, malah kita rendah. Ini menunjukkan kita apa? Naqasun. Ya. Kurang adab. Ya. Dan waradilah, kerendahan. Bentuk sebuah kehinaan, menghina atau merendahkan ilmu. Ya. Kemudian fal aqilu yanbaghi lahu ay yatakallama bi ilmin aw yaskuta bi hilmin. Maka orang yang berakal, fal aqil, yanbaghi lahu ay yatakallama bi ilmin aw yaskuta bi hilmin. Seharusnya, sepatutnya, ya, sepantasnya bila dia berbicara bi ilmin, berbicara dengan ilmu. Au yaskuta, dan apabila dia diamnya itu bihilmin, dengan tenang, dengan santun, bukan diamnya diam mangkel. Kan ada orang nih, misalnya kalah hujah, debatnya diskusi sehat lah, kalah hujah, dia mengalah, dia diam, tapi diamnya itu mangkel. Bukan diamnya diam yang ilmin, lapang dada. Ya. Ada yang seperti itu. Dia mengalah tapi mangkel. Enggak boleh seperti itu. Kalau mangkel, itu berarti orang yang tidak berakal. Karena fal aqilu yang baghilahu ay yatakallama bi ilmi. Orang-orang yang berakal, sepantasnya bagi dia adalah ketika dia berbicara, ya, ayatakallama bi'ilmi, berbicara dengan ilmu, ya, au yaskuta bihilmi. Kalau kemudian dia diam, maka diamnya dengan lapang dada, ya, menerima, ya. Wa ila dakhala tahta qaulil qail. Kalau tidak, wa illa dakhala tahta qaulil qail. Maka perhatikan, ya, kisah yang akan dibacakan ini, ya, ungkapan yang dituliskan oleh Syekh di sini, ini menceritakan tentang dua orang, Sahl dan Jahl. Namanya dibalik, ya. Jadi Sahl ini artinya ya orang yang cerdas, gitu kan. Tetapi di sini Sahlnya ini adalah orang cerdas, orang yang sombong, gitu. Dibalik Sahl dan Jahl. Jahl ini orang yang pintar, ya. Dibalik ke sana. Atani anna Sahlan dhamma Jahlan. Telah datang kepadaku Sahl mencela Jahl. Ya. Uluman laisa ya'rifuhunna Sahl, yang mengetahui ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Jahl. Uluman law qara'aha, maqalaha. Ilmu ini, ya, ilmu-ilmu, ya, yang seandainya Sahl baca atau qara'ah ini Sahl pelajari, ya, maqalaha, maka niscaya dia tidak akan
mencela ilmu tersebut. Walakinna ar-ridha bil jahli sahl. Ya. Akan tetapi sahal ridho dengan kebodohannya. Ya. Waliyahzubillah. Ini seperti contoh kisah yang Anda sampaikan tadi. Dia bodoh, dia tidak mampu menguasai suatu ilmu, tapi dia hina ilmu tersebut. Kemudian dia menghina orang yang menguasai ilmu tersebut. Sementara kenapa tokohnya Sahal? Ya, karena dia ngerasa pintar, ngerasa nggak butuh dengan ilmu. Jadi ini dibalik ibarat kata itu, kalau dalam ilmu bahasa Indonesia apa ya namanya? Satir seperti itu, ya, satir. Ya. Di luar makna sebenarnya. Sementara jahil ini adalah orang yang selalu merasa bodoh sehingga dia terus belajar. Ya. Si jahil ini adalah orang yang merasa bodoh, maka dia terus belajar. Ya. Jadi kawan-kawan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah ini ya cerita tentang orang bodoh yang mencela orang yang pintar. Orang yang tidak mau menuntut ilmu mencela orang yang menuntut ilmu. Contohnya apa? Apalah rutin-rutin ikut kajian. Ya. Di internet bisa tuh satu, ya. Harus bedain. Viewers YouTube 1 juta dibandingkan viewers ya, atau 2 viewers di kajian offline, lebih berkah yang dihadiri 2 orang di kajian offline. Jelas majelis ilmu. Ya. Jelas majelis ilmu. Jelas kita bermajelis. Apa coba antum kalau dengar kajian di YouTube sambil baring, nengok kayak gini, apakah itu adab terhadap ilmu? Tidak. Maka jangan sampai kalau antum akhirnya online sakit misalnya, lah itu hari Ahad membuka IG ya misalnya, lihat live, tapi sambil baring, itu nggak ada. Maka ilmu tidak akan masuk. Ilmu sebatas kita dengar, nggak masuk dan enggak kita paham. Ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan ya kita ridho ya dengan kebodohan kita. Ya. Kita ngerasa tidak butuh dengan ilmu. Ya. Jadi kita harus terus paksa diri kita untuk menuntut ilmu. Intaha kalamu. Kemudian beliau berkata, wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'i'timadi aslaini. Ya. Maka akan terasa ya bermanfaat ya ri'ayatu fununil ilmi, ya, menjaga cabang-cabang ilmu bi'i'timadi aslaini, ya, dengan 2 hal berikut. Ya. Yang pertama, ya, ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhim. Mendahulukan yang penting, kemudian yang penting. Sebagaimana tema kita hari ini. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami biwazaifi al-ubudiyati lillah. Adalah yang dibutuhkan para penuntut ilmu ya, di dalam mendirikan tugas-tugas ubudiyati lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cabang ilmu yang pertama harus kita pelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira belajar apa? Hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar apa?
Belajar apa? Fikih. Fikih. Belajar fikih. Jadi kawan-kawan, ilmu agama ini, semua cabang ilmu di dalam agama ini semuanya saling berhubungan. Kenapa anak katakan belajar akidah dulu? Kan dalam hal beribadah berhubungan dengan akidah. Ya. Berhubungan dengan akidah. Ya. Jangan sampai dahulukan belajar fikih sementara akidah menyimpang. Akhirnya beribadah ngaco. Ya, penuh dengan khurafat. Ya. Jadi ilmu akidah berhubungan dengan ibadah. Dan ambil setiap cabang, ya, pokok-pokok cabang ilmu, kemudian kuasai 1-2 matan. Ya. Saat ini matan yang kita pelajari saat ini adalah matan kitab Khulasatul Ta'zimul Ilm. Ya. Nanti kita suatu saat bila ada umur kita masuk ke matan kitab-kitab akidah. Ya. Plus syarah. Ya. Jadi kalau kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi belajar akidah itu juga berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisakah kita menguasai semua ilmu itu? Bisa. Ya. Kalau kita punya potensi 3 tadi ada dalam diri kita. Ya. Dan kita harus semangat, harus hirs, ya. Harus ihris ala ma yanfa'u kata Rasulullah. Ya. Jadi kawan-kawan, sahibul madhab, ya, mereka adalah seorang muhaddits, ya, dan di sisi lain mereka juga seorang yang faqih, ya, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ahli hadis dan juga ahli fikih, ya. Imam Bukhari madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Jadi ilmu akidah itu berkaitan dengan ibadah juga, ya. Karena ilmu akidah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu berkaitan enggak dengan akidah? Belajar wudu, bertohar, berkaitan enggak? Berkaitan. Karena syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah, salat misalnya adalah dengan cara berwudu. Ya. Berwudu. Maka pelajari ilmu akidah, pelajari fikih, minimal pelajari bab wudu, ya, tata cara wudu, ya. Baik. Wal akhar, ayyakunu qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Hendaklah, ya, keinginan yang pertama yang harus dia miliki di awal menuntut ilmu adalah tahsilu mukhtasarin fi kulli fannin, dengan menghubungi, mengambil mukhtasarin fi kulli fannin, mukhtasarin, ringkasan-ringkasan di setiap cabang ilmu. Contoh kawan-kawan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan banyak itu. Dan ada kitab khusus Mukhtasar Sahih Bukhari. Ada kitab khusus Mukhtasar Sahih Muslim. Ringkasan dari semua kitab hadis tadi. Mukhtasar. Ya. Dan itu dikhatamin. Ana waktu itu mengkhatamkan Sahih Bukhari ini sama dengan qori khusus itu 3 hari gitu. 3 hari 3 malam.
Ya, ngantuk tegak, nggak bisa keluar, nggak bisa izin kayak tadi tuh antum izin. Ini kalau majelis hadis antum ikut ngambil sanad, antum tidak izin, mengkotek, terputus sanadnya, sanad izin. Kalau ngambil sanad, ini kita bukan ngambil sanad ya, ini cuman mengkotek faedah saja. Kamar mandi tadi nggak kedengaran faedahnya selama di kamar mandi, atau mengkotek, ya terpotong, ya. Nah, itu ngantuk tadi itu. Mukhtasar Sahih Bukhari itu ngantuk tegak. Bolak-balik itu berdiri tegak duduk. Menghatamkan Sahih Bukhari. Baik. Jadi minimal kita membaca mukhtasarnya, ringkasan. Dan antum tahu, kitab Minhajul Muslim itu juga adalah mukhtasar. Mukhtasar itu tebal itu. Bab akidah yang kita pelajari itu ringkasan. Kitab-kitab khusus yang mempelajari akidah itu ada 50 lebih. Kitab akidah. Ya. Makanya Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan mushkilatil muslimin fi aqaidihim. Permasalahan umat Islam ini ada pada akidah. Berarti ada akidah enggak galau. Kayaknya belajar akidah itu tidak penting gitu. Coba kalau kajian membahas percintaan, ramai. Datang kajian. Ditambah lagi yang ngisi ustaz terkenal. Makanya anak suka dengan ungkapan AA gini. Para penuntut ilmu saat ini sudah menjadikan ustaz-ustaz sebagai tauhid bagi mereka. Bukan ustaznya tauhid, tapi para penuntut ilmu tersebut, ya, menyikapi ustaz-ustaz yang terkenal itu sebagaimana orang-orang, ya, jahil menyikapi tauhid mereka. Coba lihat, kalau kajian 2 kali Nana jadi panitia ya, 2 kali. Gim dulu pernah tahun 2000 berapa di GOR itu. GOR tuh penuh. Coba ustadz lokal. Nyampe lah. Sama dalam keluarga juga gitu. Keluarga kita mentauhidkan ustadz-ustadz yang viral, ustadz-ustadz yang terkenal. Bebuih-buih anak menasehati adik-adik anak perempuan, saudara-saudara anak perempuan, keluarga-keluarga anak perempuan, bebuih. Tapi ketika yang ngomong itu Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid, Ustaz Abdul Tawasikal, Ustaz Nuzul Zikri, Ustaz Firanda, diterima langsung. Padahal sama itu udah ngomong, udah bebuih, ya. Coba kajian ini, ya Bu Ahad nih, adobe izinnya, adobe alibinya, tapi tiba-tiba Ustadz viral datang ke Jambi, punya waktu menghadiri. Astagfirullah. Pakai tiket lagi, atau duit. Ini kotak kajian lewat 5.000 masuk. Ya. Iya apa tidak? Salah satunya tidak. Iya, jujur bagus. Ya. Kajian ini rutin nih. Ya. Malulah yang tinggal di kawasan kota sama dengan orang yang tinggal di Sengeti. Nyampe ke sini. Ini di kota tinggal berapa menit? Sama pula jadwalnya dengan orang Sengeti nyampe. Kalau
guru mau nyampein yang sesuka murid tidak bisa. Ya. Anak paling nggak takut kehilangan pengikut. Ya. Ngisi ini beban buat dunia dan di akhirat. Kalau anak tidak bersesuaian dengan apa yang anak sampaikan, anak celaka. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemarahan Allah terhadap engkau yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang kau katakan. Anak pernah sampaikan, Ustaz, anak tidak mau balik ke Jambi, anak mau stay di sini. Anak hanya mau menuntut ilmu saja. Anak hanya ingin duduk, nyimak antum, nyatat apa yang antum sampaikan, terus anak amalkan. Bas, that's all, no more. Ya. Apa kata Ustaz? Guru-guru anak, antum tersambar talbis iblis melalui pintu ketawaduan. Ya anak merasa rendah saat itu, merasa anak berkurang ilmu. Kita memang harus sebagai penuntut ilmu harus selalu merasa kurang ilmu. Tapi bukan berarti kemudian membuat kita enggan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Enak jadi penuntut ilmu, maka anak harus tegas. Jangan sampai mentogutkan ustaz. Memang enggak, tapi kita bikin dia bak togut. Ya. Dulu Ustaz Khalid ke Jambi, anak panitia. Antum mau tahu parkirnya sampai mana? Parkirnya sampai pemakaman Broni itu apa namanya? Singkawang. Singkawang ya. Parkir sampai Singkawang. Mampu tuh yang tuh naruh mobil di Singkawang tuh jalan kaki dari Singkawang ke Masjid Agung. Coba ustaz lokal yang nggak ngisi. Ya. Awam tapi meremehkan ahli ilmu. Hanya karena ahli ilmu itu orang lokal. Wal yazubil. Jangan sampai kita ya, la nufarriqu baina aidi. Salah anak. Jangan pernah kita membedakan di antara mereka, antara ustaz dengan ustaz yang lain. Ya. Kajian rutin ada, tapi banyak sekali alasan. Jika itu jadwal kajian rutin sama dengan kajian ustaz yang terkenal, wah, ada langsung waktunya. Ya. Jadi jangan pernah membeda-beda. Mana tadi? Lanjut ya. Ya. Hatta idza istakmala anwa'a al-ulumin nafi'ati nazara ila ma waqafa tab'ahu minha wa nasa min nafsihi qudratan alaihi fatabahhar fihi sawa'un kana fannan wahidan am aktsar. Hingga lengkap semua cabang-cabang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi apa? Yang kedua ini, ya, kita membangun keinginan di awal menuntut ilmu dengan membaca ringkasan di setiap cabang ilmu hatta idza istakmala anwa'an ulumin nafi'ah, sampai ya atau hingga lengkap semua cabang-cabang ilmu yang bermanfaat itu. Ya. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Pertama, nazaru ila ma wafaqa tab'ahu minha. Ya. Hendaklah dia melihat kepada ilmu yang dia senangi. Ya.
Jadi kalau kita mau mudah menguasai ilmu, kita senangi dulu ilmu tersebut. Bagaimana dulu ketika sekolah antum senang beberapa nih? Salah satu cabang ilmu. Dia suka olahraga, semangat, malam udah disiapin raketnya, bola kastinya, bola shuttlecocknya, ya. Ya kan? Enggak, dulu kayak gitu kan, senang olahraga kan, yang olahraga. Ya. Kemudian senang matematika, senang bahasa Inggris. Ya, anak kan senang bahasa Inggris. Semua lengkap. Ya. Jadi lihat, untuk memudahkan kita menguasai salah satu cabang ilmu, lihat mana dulu yang paling kita senangi atau yang paling mudah untuk kita pahami. Wa nasa min nafsihi qudratan alaihi. Kemudian kedua, hendaklah dia terus mendalaminya. Terus dalami. Tadi belajar akidah. Ada berapa kitab akidah? Ada 50. Setengah saja kita pelajari dulu. Dan setengah, seperempatnya. Ya. Nanti kita pelajari usul salasah, kita pelajari nawaqidul Islam, kita pelajari qawaidul arba', nanti usul sitah, terus rapih gitu. Ya, rapih. Kemudian fatabahhar fihi, memperluasnya. Fatabahhar, bahr, laut, ya. Jadi bukan melautkan ilmu, meluaskan. Ini ungkapan ya. Fatabahhar fihi, memperluas cakrawala, memperluas saqafah. Ya, sudah selesai kitab ini, kita masuk ke kitab ini. Ya. Kitab usul fikih aja ada berapa banyak? Ya. Kitab nahwu aja ada berapa banyak? Ya. Sawa'un kana fannan wahidan am akthar. Apakah itu satu cabang ilmu atau lebih? Ya. Jadi setiap cabang ilmu itu kita harus ya kita pilih dulu mana yang mudah kita pahami dan mana yang kita senangi, ya. Kemudian kita terus mendalami, kemudian kita terus memperluas, ya. Apapun, ya. Mau satu cabang ilmu maupun lebih. Ya, kuasai dulu satu sah. Wa min tayyari syi'ri asy-syanaqitati qaulu ahadihim. Dan dikutip syair dari ya, syair yang tersebar, tayyari syi'ri, tiarah burung ya. Jadi syair yang tersebar ya dari orang Asy-Syinkiti ya. Berkata di antara mereka ya, jadi Asy-Syinkiti ini sebuah daerah di sekitar Aljazair ya, sekitar Aljazair. Dan kitab Minhajul Muslim itu ya penulisnya adalah mu'alifnya adalah orang Aljazair, maka namanya Abu Bakar Jabir ya Aljazair ya. Jadi orang Aljazair ya, kampungnya Zinedine Zidane. Baik. Dan kawan-kawan, syair ini adalah menjadi manhaj bagi semua kita. Mau dia mu'alim atau muta'alim, selagi dia berkaitan bersentuhan dengan ilmu agama, ini harus menjadi manhaj kita. Ya. Manhaj kita. Ya. Apa manhaj kita? Wa in turid tahsila fanin tamimah. Dari panjangin dah. Wa in turid tahsila fanin tamimah. Apabila engkau ingin mendapatkan cabang ilmu tamimah, maka sempurnakan dulu ilmu tersebut. Maka maksudnya kuasai dulu cabang ilmu tersebut. Wa an siwahu qabla al-intihai mah. Dan dari selain ilmu tadi ya, sebelum selesai ilmu yang pertama tadi dan ada yang ngajak, maka al-intihai mah. Maka katakan mah, tinggalkan. Atau mah ini kalau Jawanya moh. Ya. Nah ini serius. Ya. Ini di sini wa ansiwahu qabla al-intihai mah.
Antum tahu kan namanya pantun syair itu kan ada apa namanya sih? AB itu apa sih namanya? Sajak ya. Kan pertama wa inturid tahsila fannin tammimah ya. Wa an siwahu qabla an intiha imah. Ya. Jadi mah ini apa namanya bahasa itu penolakan. Moh kalau kata wong Jawa. Ya. Kalau ini kayaknya AABB ya sajaknya ya. Sajak atau rima? Rima. Nah, udah tahu lah nah, antum yang paham bahasa ya. Wa fi taradu fil ulumil man'ujar. Ya. Dan mengumpulkan semua ilmu sekaligus itu al-man'ujar dilarang. Dilarang. Ya. Intau amanistabaqalan yakhruja. Karena hal itu seperti ya dua janin kembar yang dua-duanya ingin keluar sekaligus. Ya. Hamil nih seorang perempuan kembar yang dalam perut pengen keluar dua-duanya sekaligus. Bisa tidak? Tidak bisa. Ya, meninggoy bisa. Perempuan. Nah, jadi benar kita harus benar-benar menguasai ilmu itu, sempurnakan dulu satu cabang ilmu, baru cabang ilmu yang lain. Atau kalau baca buku agama, satu kitab itu udah dibaca sampai habis, baru lanjut ke kitab berikutnya. Kalau enggak, pusing kepala berbi, ya, pusing kepala kita. Ini belum selesai, baru setengah udah membaca lagi, tebal pula, lemah lagi. Akhirnya kita gagal paham. Wa man arafa min nafsihi al-qudrata 'ala al-jam'il jama', bagi siapa yang mengetahui bahwa dirinya mampu ya menjamak semua ilmu, ya silakan. Wa kanat haluhus tisna'an minal umum, dan bila mampu menjamak semua itu ya maka ini pengecualian dari yang umum. Artinya apa? Ya enggak semua orang mampu menguasai ilmu sekaligus. Tapi kalau sekiranya antum merasa mampu sekaligus menguasai semua cabang ilmu, silakan. Cuma ini tidak umum. Yang terpenting itu apa? Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar 3 potensi itu kita miliki. Ya, apa ketiga potensi itu? Antum? Hah? Apa? Terus? Nah, inilah kalau kajiannya nyatet ya. Nyatet sih. Ya. Nanti dirapikan lagi. Alhamdulillah. Ya. Nah inilah kawan-kawan kenapa di kajian sebelumnya ilmu itu harus dikunci dengan apa? Mencatat. Ya. Jadi apa? 3 potensi itu. Ini. Hah? Waktu, sarana, keinginan. Anda ada ngomong sarana tadi? Enggak ada. Dia menyimpulkan sendiri dia. Enggak masalah. Bisa sih, ya, bisa. Bahasanya kalau nilai dalam kampus tuh apa C lah, yang penting punya nilai gitu ya. C-nya C kering gitu. Apa? Kejap. Hah? Waktu? Lingkungan? Masya Allah. Boleh. Jadi lingkungan ini memang harus seperti itu. Jadi 3 potensi yang harus kita miliki. Yang akhwat ada yang tahu? Nggak ada mic di belakang. Waktu, dukungan, dan keinginan. Sarana itu juga harus bagian dari dukungan. Lingkungan juga harus mendukung. Benar.
Ngejak apa ini benar? Ya. Ya. Ya kan kecil hati ya. Ya ini belajar itu harus seperti harus apa namanya komunikatif, harus ada feedback ya, biar lebih paham, harus konfirmatif juga. Ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kita menguasai setiap cabang-cabang ilmu yang ada dalam agama ini, sehingga Allah memiliki apa ini sehingga kita bisa memiliki ilmu ya sebagai bekal untuk istiqomah dalam ketaatan. Karena keistiqomahan itu hadir karena kita tahu ilmunya. Karena kita tahu keutamaan daripada amaliyah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.